nanti kalian diminta untuk melengkapinya, kan gitu ya, diminta untuk melengkapinya supaya nanti bisa menghasilkan laporan keuangan, kan gitu. Tapi ada lanjutannya. Kelanjutannya adalah materi closing entries dan reversing. Ya, kalau ada yang di closing, kalian dan harus closing harus ya, wajib closing. Ya, seperti yang saya sudah gambarkan kemarin siklus akuntansinya, bahwa closing itu penting. Karena kalau nggak di closing, nanti bisa terbawa nanti saldo-saldo laba rugi tahun 2020 ke 2021 misalnya. Ya, terbawa dia saldo-saldonya. Makanya laporan keuangan itu wajib ada closing entries-nya. Cuman begitu reversing, kalau dia bisa menjurnal lebih fleksibel di beban gaji misalnya di tahun 2021, misalnya dengan menampilkan hutang gajinya atau mendelete hutang gajinya, boleh. Tapi kalau kadang-kadang kan udah saya bilang kemarin, terprogram dia di setiap tanggal penggajian, dia beban gaji pada bank, beban gaji pada kas. Itu terprogram itu aja tuh. Jadi ketika nanti di akhir periode 2 tahun sebelumnya ada hari yang sudah dibebankan di periode sebelumnya, gitu ya, ada hari yang sudah dibebankan di periode sebelumnya, tapi uangnya dikeluarkan di periode 2021 misalnya, uangnya yang dikeluarkan, bukan biayanya. Biayanya tetap di 2020. Makanya saya bilang adjustment ataupun reversing ini memang butuh banyak-banyak minum air mineral. Ya, sedikit harus banyak minum air mineral lah kalian untuk mencoba memahaminya, ya. Ya, tapi tidak banyak nanti ya. Kalau reversing pun kan tidak banyak. Cukup kalau ini dia. Kalau biasanya indikatornya nih ya, indikatornya di soal. Kalau dia ada perlengkapan, saldo perlengkapan di neraca saldo, di neraca saldonya ada saldo perlengkapan, tapi tidak ada beban perlengkapan, berarti kan ada adjustment. Adjustmentnya berarti adjustment yang standar kita. Beban perlengkapan di debit, kreditnya perlengkapan. Itu kan, itu tidak perlu reversing. Ya, itu tidak perlu reversing. Kalau yang standar yang seperti kita ajarkan biasa, misalnya satu lagi, sewa apa tuh asuransi dibayar di muka, ataupun sewa dibayar di muka. Kalau di neraca saldo, ini kan kita sudah bukti transaksi dicatat di jurnal, posting ke buku besar, dapat neraca saldonya, kan gitu kan? Nah, di neraca saldo yang pertama ini, kalau ada kalau ada saldo perlengkapan, kalau ada akun perlengkapan dan tidak ada akun beban perlengkapan, berarti harus ada adjustment, kan gitu kan? Adjustmentnya itu kan biasa berarti. Biasa, karena dia memperlakukan membeli perlengkapan sebagai aktiva. Pasti belinya kemarin itu perlengkapan di debit, kreditnya kas. Makanya ada akun perlengkapan, tapi tidak ada akun beban perlengkapan. Tapi, kan gitu ya. Tapi ketika neraca kamu transaksi, jurnal, buku besar, lalu tersusunlah neraca saldo pertama. Tersusun neraca saldo pertama, di situ tidak ada akun perlengkapan, tapi ada akun beban perlengkapan. Tidak ada akun perlengkapan, tapi ada akun beban perlengkapan. Maka, nah kan gitu ya. Maka jurnalnya seperti yang saya tunjukkan kemarin. Coba kita buka lagi supaya lebih menegaskan ya. Mana dia dipresentkan dulu. Yang saya bagikan yang di bab 10. Yang di bab 10 ya. Kan sudah sekalian nampak semua sebenarnya kan? Yang di bab 10. Yang posisi ini nih, yang reversing kan, jurnal balik. Nah ini yang ya ini seperti ini, ya kan, yang seperti ini, kelihatan? Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah,
Oke. Nah, di sini kan kelihatan bahwa di tahun 2000A, ketika membeli perlengkapan, kalau dia pakai dicatat sebagai aktiva, perlengkapan di debit kredit kas atau hutang, lalu adjustmentnya seperti apa? Adjustmentnya saldo awal dengan 0, sisa perlengkapannya 830. Saldo awal jurnalnya itu beban perlengkapan di debit, kreditnya perlengkapan. Maka ini tidak ada jurnal balik ya. Kalau kondisinya seperti yang mula-mula dicatat sebagai aktiva, dia tidak perlu ada jurnal balik. Tapi kalau dia dicatat sebagai beban, pas beli, gimana kita tahu catat sebagai beban, Pak? Nah, seperti kalau di neraca saldonya, kan saya bilang tadi kan, kalau di neraca saldonya kamu lihat, neraca saldo yang pertama ya, sebelum adjustment, kalau neraca saldonya ada beban perlengkapan, tidak ada perlengkapan, adanya beban perlengkapan, tapi tidak ada perlengkapan, berarti dia pasti mencatatnya sebagai beban. Ya. Lalu bagaimana adjustmentnya? Kan gitu kan, bagaimana adjustmentnya? Adjustmentnya seperti ini. Perlengkapan di debit, beban perlengkapan di kredit, senilai sisa. Kalau yang di kiri, kalau dia mencatatnya sebagai aktiva, beban perlengkapan pada perlengkapan, seperti ini biasa kita nih, yang sebelah, yang dicatat sebagai aktiva ini biasa kita, yang kamu lakukan biasa, sebelum ini bahas soal, kan gitu kan. Tapi ini kan karena ada kasus-kasus tertentu, kan gitu, ada kasus-kasus tertentu. Nah, ketika ada, kalau dia mencatat perlengkapan dan debit kas ini, kas adjustment, dia kan ini 620 ini yang terpakai. Ini yang terpakai nih 620. Sedangkan kalau yang dicatat dia mula-mulanya sebagai beban, artinya tidak ada perlengkapan, yang ada beban perlengkapan. Boleh, tapi adjustmentnya perlengkapan di debit, kredit, beban perlengkapan, ini nilainya sisa. Nilai sisa barangnya. Nilai sisa barang. Kalau dia dicatat sebagai beban awalnya. Nah, ini seperti ini. Ya, silahkan minum air mineral dulu biar agak cas ya. Ya kan? Jangan khawatir, ya kan? Kalau ngantuk silahkan tertidur lah kalau dengar kayak gitu ya. Ya, nah, kalau kondisi seperti ini yang dicatat sebagai beban ini, kalau dicatat sebagai beban ini, maka dia diperlukan yang namanya reversing entries. Jurnal pembalik. Cemana jurnalnya, Pak? Ini ya. Kebalikan dari adjustment. Kebalikan dari adjustment. Seperti ini. Bisa? Sampai di sini bisa kira-kira? Oke, mudah-mudahan ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Oh, kemarin saya ingat ada yang nge-WA saya ya. Malam-malam kamu. Siapa? Ahmad Siotang? Ya Pak, saya Pak. Maaf. Jangan lama-lama. Tidurlah saya. Coba chat. Apa yang kamu tanya di sini? Oh, itu Pak di mengganggu. Oh, apa? Transaksi D? Iya Pak, di jurnal penyesuaiannya Pak. Di transaksi penyesuaiannya Pak. Oh, itu salah kamar itu, Mat. Itu hanya salah kamar. Ya. Kalau salah kamar ya betul kanlah kamarnya. Oh, ya Pak. Nah, jadi kalau ini yang anak apa? Jadi ketika pembelian dia mencatatnya sebagai peralatan, padahal dia perlengkapan. Berarti kan kita tambahkanlah dia ke perlengkapan, kita kurangi peralatannya. Gitu aja. Ya memang dalam bentuk koreksi dia jadinya. Dia dalam bentuk koreksi. Salah kamar dibetulkan aja kamarnya. Masuk ke kamar yang sebenarnya. Tapi kamar yang lama dikreditkan. Kamar yang lama dikreditkan, kamar yang baru didebetkan. Maksudnya menambah
menambah ke yang baru, mengurang ke yang salah tadi. Ya, saya kira itu tidak begitu sulit lah itu. Ya, cuman yang kemarin anak A itu ada beberapa yang khilaf di situ. Ya kan, ada beberapa yang khilaf di selanjutnya karena ini yang kayak gini nih. Ini kayaknya berulang-ulang saya berusaha harus ya. Jadi yang kemarin aja kalian masih bingung ketika di jurnal perlengkapan di debit kredit kas, lalu yang ini di jurnalnya apa ini? Yang 620 ini, ya kan gitu kan? 620 ini yang terpakai. Yang terpakai. Nah, kalau datanya, kemarin saya ingatkan lagi yang anak up, mudah-mudahan masuklah otaknya kalau berulang-ulang. Kalau datanya itu sisa atau saldo atau sisa, maka saldo awal dikurang sisanya, itulah yang terpakai. Inilah dia yang di jurnal. Nah, yang terpakai, jadi yang terpakai yang di jurnal kalau pakai metode ini. Jangan catatan ketika terjadinya transaksi awal pembelian perlengkapan di debit, kredit, kas. Perlengkapannya yang di debit, bukan beban perlengkapan. Nah, tapi ini makanya ada kasus satu lagi, kalau dia menyatatnya sebagai beban perlengkapan, boleh. Cuman adjustment-nya jadi beban perlengkapan debit, perlengkapan di debit juga, kreditnya beban perlengkapan, kreditnya terbalik nih ya, terbalik ini jurnalnya. Tapi kita memang begini jurnal yang adjustment-nya yang betul. Tapi ini senilai sisanya. Ya. Apa indikatornya, Pak? Tadi saya bilang, ketika neraca saldo setelah hasil pengukuran transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini kuncinya. Kalau ada kun perlengkapan, tidak ada beban perlengkapan, berarti dia pakai yang pencatatan aktiva sebagai aktiva. Tapi kalau dia tidak ada perlengkapan, tapi yang ada beban perlengkapan, berarti dia mencatatnya sebagai beban. Yang kedua ini, yang dicatat sebagai beban ini dibutuhkan reversing. Ingat, reversing tanggal 1 Januari. Jangan tanggal 31 Desember. Tanggal 1 Januari dia reversing. Itu kondisinya. Ya. Demikian juga sewa dibayar di muka. Itu juga sama juga itu. Di jurnal balik. Ini misalnya nih. Ini kalau dia posisinya pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka nih. Yang kayak mana transaksi pendapatan diterima di muka? Ketika kamu memposisikan diri sebagai ibu kos. Ketika ibu kos menerima duit sewa atau kos. Nah, ibu kos nyatat sebagai apa? Kalau dia dicatat seperti ini, kas di debit, kreditnya kas di debit, kreditnya pendapatan diterima di muka, lalu adjustment-nya tentu pendapatan diterima di muka pada pendapatan senilai yang dilewati waktunya, kan itu senilai yang dilewati waktunya, maka tidak ada reversing, ya. Tapi kalau ibu kos bilang pas dia nerima duit pertama dari mahasiswanya atau yang kos ke dia, dicatatnya sebagai, ini kok sebagai beban di sini, sebagai pendapatan ya, sebagai pendapatan, maka langsung dia akan menjadi pendapatan sewa, boleh. Cuman jurnal adjustment-nya berbeda perlakuannya. Muncullah jurnal debitnya pendapatan sewa, lalu kreditnya pendapatan sewa diterima di muka senilai yang
akan dilalui atau belum dilalui ke depan. Ini bedanya. Kalau ini senilai yang sudah dilewati, yang sebelah kiri sebagai aktiva itu dicatat sebagai yang sudah dilewati. Kalau dia mencatatnya sebagai pendapatan, berarti yang akan ataupun belum dilewati. Nah, kalau adjustment seperti ini dibutuhkan reversing, dibalik. Nah, seperti ini. Dibalik dia kayak gini. Angkanya sama, cuman dibalik dia jurnalnya. Ya, jadi kalau nanti di soal kamu diminta untuk membuat adjustment pasti satu kan, karena dia worksheet kan gitu ya, worksheet. Adjustment satu, lalu yang kedua kamu disuruh buat laporan keuangan, lalu yang ketiga kamu disuruh buat closing entries, lalu yang keempat kamu disuruh buat neraca saldo setelah closing, lalu yang kelima kamu disuruh buat reversing. Nah itu dia, kan 5. Soalnya soal si Triguna ini ada ya? Ya kan? Triguna yang kemarin kita suruh buat itu ada reversing di situ, ada closing. Ya. Nah, inilah materi untuk ujian. Ya, inilah materi untuk ujian kita. Kembali saya ingatkan prosedur ujian kita. Kamu kirim melalui email. Pada batas waktu yang telah ditentukan. Lalu kamu tunjuk kawan kamu satu orang untuk mengeprintnya. Bagi yang di kampung ya tunjuk kasih ke orang yang ngerti. Kalau yang masih di Medan-Medan aja antar aja ke kawan yang kamu tunjuk. Kalau yang masih di Medan-Medan kan bisa datang kan gitu. Datang aja ke rumah kawan yang kamu tunjuk itu, kasih berkas hard copy-nya, antar ke rumah saya seperti yang dulu. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau yang A, siapa yang A di sini yang dekat rumah saya kemarin? Nike, Siapa? Nike, Pak. Hah? Nike, Pak. Nike Cynthia. Nike itu Niken. Nike, Pak. Nike, Pak. Ada orangnya? Oh, Nike. Naik. Pak. Itu dia. Ya, jangan telat kamu Nike. Ya, nanti tolong kalau ada yang kawannya mau bantu, ya suruh datang aja ke rumahmu. Atau kalau kawan-kawannya yang memang di sekitar Medan, masih di sekitar Medan, suruh aja COD kalian. Ya kan, COD kemana gitu ya kan. Nah, pokoknya COD lah di mana. Ya kan, terserah. Ya kan, itu maksudnya. Ya. Tapi yang satu lagi yang kelas A aja, kelas B? Siapa B? Kemarin siapa itu? Yang lalu? Yang antar, nggak ada ya? Pakai JNE kalian ya? Saya, Pak. Siapa tuh? Khairani. Kamu dari mana? Di mana kamu kemarin lahir? Deket Man, Pak. Oh, Jalan Pekanbaru. Iya. Oh, dekat mana? Ya udah, pas lah itu, dekat lah sini. Sering ke Zen kamu berarti ya? Tahu Zen? Enggak. Tahu kamu Zen di mana? Enggak, Pak, enggak tahu. Iya. Kok nggak tahu kamu Zen di mana? Itu kan dekat rumahmu tuh kafe. Kafe Zen. Memang. Ya udah pokoknya kamu antarlah ke rumah saya nanti ya. Silakan dikoordinasikan sama teman-temannya. Ya. Pokoknya terkumpul semua antar ke rumah saya. Ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, tapi patokannya tetap yang di email. Karena dari situ batas waktunya kan ada. Jadi kalau kalian tambah-tambahin pun, saya tetap bisa melihat yang dari email yang tetap jadi pegangan. Kalau yang tambah-tambahin ya udah, yang ditambah-tambahin ya itu namanya usaha, tapi nilai tetap yang di email. Saya hanya butuh hard copy-nya aja supaya saya bisa lihat kamu yang betul-betul melakukannya. Ya.
Oke, ini yang terkait ujian tadi ya. Jadi silakan nanti tinggal nanti worksheetnya, isi di worksheetnya aja langsung ya. Jangan bikin lagi di double folionya, jangan lagi dibikin di double folio. Isi aja di worksheetnya foto dia. Isi aja di soalnya foto dia. Dan ingat no tip X ya. Ini kayak masih kalau kita jumpa offline itu yang ditipek-tipek itu, waduh, nggak saya nilai itu malah. Kurang nilainya ya, kurang nilainya. Jangan ada yang pakai tipek. Tidak boleh pakai tipek di akuntansi kita ini. Tuh, ya, jadi tolong dijaga. Oke, jadi ada pertanyaan? Itu untuk ujian. Hari Senin nanti ada itu. Saya akan kirim soalnya. Kalau kesalahan kalau kesalahan seperti yang tadi ya, yang kita lagi bahas kemarin itu ada juga masuk salah menulis akun, salah menulis debit kredit saja atau debit saja. Kalau sudah salah menuliskan jumlah debit atau kredit, ya pasti dia nggak balance ya. Yang jadi masalah terkadang itu tadi salah kamar paling ya, salah kamar. Jadi itu yang menjadi masalah. Salah mengklasifikasi. Ini akun-akun apa? Ini transaksi nyangkut ke akun mana? Itu biasanya. Ya, saya kira itu. Oke, ini untuk materi akhirnya. Ya, silakan nanti dikondisikan di soalnya. Sedangkan untuk yang triguna kemarin TB untuk closing sudah saya share ya. Di mana yang sudah saya share TB untuk closing? Di 1B, Pak. 1B ya. 1A pun sudah kayaknya ya. TB untuk closing udah kan? Triguna. Jadi soal triguna ini udah saya share ini jawabannya kalau nggak silap saya. Enggak. 1A udah. Untuk 1A Pak baru pengerjaannya Pak, belum ada dibahas Pak. Oh, trigunanya belum ya? Oh, ini dia triguna. Oh, ini saya kasih sama kalian. Satu apa tadi? Yang belum? 1A. 1A Pak. Nah, itu udah saya share di 1A trigunanya. Ya, sudah saya share 1A di trigunanya. Oh iya. Yang kalian buat nanti, ini ya, worksheet yang closing ya. Yang kalian buat nanti itu yang worksheet yang closing ini. Yang di jawabannya itu yang sheet yang ini. Bukan, yang ini kan sudah ada di lembar jawabannya. Nanti di kosong lah nanti kan. Kosong, adjustment-nya dikasih tahu dan ini kosong. Lalu setelah selesai tentu kan dibuat laporan keuangan, kan gitu. Nah, setelah selesai laporan keuangan, kamu buat lagi ini. Nih. Nampak ini nih kan? Kamu buat lagi ulang. Nah, ini yang TB after adjustment langsung closing entry sama TB closing entries. Closing entries, TB closing entries, baru kamu buat neraca saldo closing entries. Ada nggak di sini? Oh enggak. Neraca saldo closing entries seperti halaman, kalau di buku seperti yang di halaman 251. Ya, seperti yang di halaman 251 yang sederhana itu aja. Ya. Jadi nanti yang kamu buat lagi nih ya. Kamu harus buat lagi nih. Oke, kita runut lagi. Apa kira-kira bayangan kerjaan kamu nanti ya? Saya akan kasih nanti soal trial worksheet kosong gitu ya. Saya akan kasih worksheet kosong, saya kasih neraca saldo awal, saya kasih worksheet kosong.
lalu saya kasih keterangan adjustment-nya, kan gitu kan? Saya kasih keterangan adjustment-nya, kamu masukkan ke worksheet ini, worksheet yang ini, worksheet yang sheet 1 ini kan, kalau di apa itu, ya kan? Adjustment, trial balance after adjustment, income statement, sama financial position, neraca, laba rugi sama neraca, kan gitu kan? Dapatlah kamu worksheet ini. Selesaikan dulu worksheet yang ini. Ya, sudah selesai worksheet yang ini, kamu buat laporan keuangan. Neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas. Kan? Udah selesai, baru kamu masuk ke sini. Buat yang ulang lagi nih. Neraca saldo, TB awal kan tinggal nulis aja nih. Sampai trial balance after adjustment tinggal nulis. Nah, baru masuk sini, closing entry sama trial balance closing entries. Ya. Trial balance closing entries sama trial balance closing entries. Buat tabel ini. Sudah buat tabel ini, lalu buatlah neraca saldo setelah closing secara tersendiri seperti halaman 251. Nah, selesai. Kalau ada reversingnya, tengoklah. Kalau nggak ada, ya jangan dipaksakan, ya kan. Kalau ada reversing paling 1, 2, itu aja. Reversing nggak ada laporannya ya. Nggak ada laporan seperti balance after closing, nggak ada. Closing entries itu hanya, reversing entries hanya jurnal saja, per tanggal 1 bulan 1 tahun berikutnya. Itu maksudnya. Jadi dia tidak ada seperti bentuk format laporan lagi. Ya, dia hanya sebatas jurnal. Kalau reversing. Oke, paham kira-kira? Ada yang bertanya Pak. Ya. Itu kan Pak, yang di worksheet Pak ada keterangan real neraca saldo setelah penutup. Berarti neraca saldo ada dua Pak, setelah dibuat di worksheet sama disederhanakan lagi Pak. Yang ini, yang trial after closing ini? Iya Pak. Ya, disederhanakan, dibikin dalam bentuk tabel tersendiri dia. Seperti halaman 251. Ya Pak. Ya? Ya, siap Pak. Nah, ya. Nah, jadi coba dipahami. Di mana apanya? Langkahnya coba kita runut lagi kalau kalian memang rasanya apa ya. Yang pertama yang harus kalian kerjakan itu adalah mengisi worksheet. Worksheet kan gitu. Nah, lalu sudah mengisi worksheet, kamu dapatlah di situ kan laba rugi, neraca kan gitu kan, mengisi worksheet yang kosong itu kan, nanti soalnya worksheetnya kosong. Kamu mengisi worksheet, sudah worksheet baru buat laporan keuangan. Di sinilah ada financial position, ya kan, ada financial position, ada laba rugi, income statement, lalu ada yang dulu kita bilang urutan aja, income statement, laba rugi, profit and loss, bisa PL, profit and loss, kan gitu. Lalu ada financial, laporan perubahan modal, equity, ya kan, capital statement, ada financial position neraca, lalu ada arus kas, cash flow. Nah kan, udah dapat, baru kamu masuk ke worksheet closing entries. Worksheet closing entries. Closing entries kamu buat lagi, ya, kamu buat lagi ya, buat sendiri. Ya, buat sendiri.
Udah dipenuhi, udah diisi, baru masuk ke trial balance atau neraca saldo trial balance after closing. Closing. Nah, sudah dapat. Kalau memang ada nanti ada reversing entries journal. Kalau ada. Nah, seperti ini dia urutannya. Gitu ya, seperti ini urutannya. Mana dia? Oh, ini. Nah, inilah nanti kerjaan final test kamu. Kira-kira di titik mana yang kamu ingin tanyakan? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan rute pekerjaannya ini? Pak, itu kursornya bisa di kebawahan, Pak, ke ikhtisar laba rugi, Pak. Di ikhtisar laba rugi. Oh, coba. Mana ikhtisar laba rugi? Maksudnya? Di bawah, Pak. Oh, income summary maksudnya. Nih. Ya, agak di kenapa? kanan. Ke kanan. Kenapa? Oh, ini. Ini selisihnya dia. Ini satu dia. Dia selisih ya. Selisih dari sini. Selisih dari 120. Nah, selisihnya kemana? Selisihnya itu ke kredit. Jadi dia satunya di kredit. Untuk membalanskan yang ini. Untuk membalanskan yang ini, kita mengkreditkan satu. Ini nanti tergantung ini ya, tergantung income summary-nya ya. Kalau kebetulan nanti kebalikannya dia di sini. Ya tergantung, kalau lebih besar kredit, misalnya ini contohnya. Kalau misalnya di sini 25 misalnya. Misalnya nih ya, 25 gitu ya. Kan bukan satunya bukan di sini. Di sini apanya? Di sini 4-nya. Nah, ini contoh ini. Ini contoh. Jadi ini tergantung. Ini kenapa jadi satu? Kenapa? Karena dia membalanskan yang income summary ini. Selisihnya ini. Masuk dia ke di sebelah kanan masuk 1.000 lah, Pak, enggak? Ya kan 1.000 ini. Enggak, yang di sebelah neracanya, yang neraca saldo penutup. Di neraca saldo atasnya ini dikurang. di neraca saldo penutup. Di neraca Kalau saldo punya saya dia, Pak. Kalau punya saya dia ada ditambahkan 495 dari ikhtisar laba rugi yang jurnal penutup, Pak. Apa itu? Yang ini ikhtisar laba rugi, dia kan ada pendapatan, ada beban, ada ikhtisar laba rugi, ada rugi atau laba ditahan, ada dividen juga, Pak. Oh, itu yang di sini maksudnya, yang di sini, yang di ini, yang 100 itu. Iya, yang di sini berarti yang di dia ke returning dia. Tapi kan ini apa namanya, kreditnya ikhtisar laba rugi ada juga, jadi itu nggak dimasukkan. Kreditnya ikhtisar laba aja. Ini kan worksheet, kan beda dengan jurnalnya. Ini worksheet ini kan mau cepat. Kita enggak ke jurnal di sini kan jurnal closingnya berbeda ya. Jurnal closing tetap kamu jalankan, ya. Jurnal closing tetap sepertinya adjustment juga. Jurnal adjustment tetap kamu jalankan, kan gitu kan. Ini jurnal closing tetap kamu jalankan. Ini cara cepat untuk kita bisa mencapai trial balance after closing.
Ya, ini cara cepat untuk kita mendapatkan trial balance after closing. Jadi, setelah dapat trial balance after adjustment, kita langsung buat seperti ini. Kita langsung buat seperti ini. Ya, kita langsung buat seperti ini untuk bisa cepat mendapatkan trial balance after closing. Itu aja. Kalau jurnal yang aslinya, jurnal closing entries, buat seperti yang memang seharusnya. Ya, kalau persediaan ditutup ke persediaan sebelumnya kan gitu ya. Kalau persediaan akhir dimasukkan, muncul kreditnya income summary kan begitu. Itu silakan, itu adjustment kan, itu adjustment. Tapi kalau closing yang di bab 10 misalnya, coba kita lihat di kemarin di yang ringkasan bab 10. Closing tentang, kan ada, pertama kan closing itu closing penutupan beban. Kan gitu ya. Sebentar. Kita masuk lagi ke yang tadi. Nah, kalau jurnal penutup tetap seperti ini. Ya, jurnal penutup pendapatan kan gitu ya. Jurnal penutup beban tetap seperti ini. Kan gitu? Kan tetap seperti ini. Lalu jurnal penutup laba rugi dan dividen. Nah, ini kan istilah laba rugi dan dividen kan di sini nih. Ini tetap dijalankan ya. Ini tetap dijalankan. Ini nilai laba. Hanya saja ketika di worksheet ini sudah ini kan hasil ya. Ini kan hasil selisih dari 151 kan gitu ya. Selisih dari 151 dengan 169. Kan gitu kan? Selisih 166 dikurang 151.705 akan menghasilkan 10.560. Inilah yang di closing ke laba ditahan atau saldo laba. Ini tetap harus ada ya. Ini kan kamu kan tahu nih 10.560 ini dari mana? Ini kan dari sini nih. Selisih dari 151 sama selisih dari 166. Selisih ini ditutup sama ini 10.560. Hilanglah saldo, nol lah saldo buku besar ikhtisar laba rugi. Dengan kita menuliskan ini, hilanglah saldo ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi, buku besar ikhtisar laba rugi menjadi nol. Ya, dengan kita melakukan yang gelap ini, yang saya sorot ini. Kalau rugi dia, Pak, jadi ya, terbalik dia. Kan rugi kan, Pak? Iya, kalau terbalik, kalau rugi dia terbalik pastinya. Ini kan kebetulan yang laba. Kan gitu kan? Kalau rugi dia terbalik, mengurangi laba ditahan. Kalau rugi dia terbalik, ya. Nah, inilah dengan jurnal ini tetap ada ya. Jurnal ini tetap ada. Lalu jurnal yang laba ditahan dividen pun tetap ada. Hanya saja di worksheet yang tadi itu mempercepat, itu intinya itu mempercepat kita mendapatkan trial balance after closing. Itu maksudnya. Sehingga nampaklah dia saldo trial balance after closingnya nampak berapa. Nah, itulah kita pindahkan ke neraca saldo after closing. Ya, sehingga kamu tidak usah lagi melihat ini bingung ini kalau hanya jurnal yang kamu tulis nanti, kamu akan bingung untuk mendapatkan trial balance after closing. Ya kan? Berapa saldonya? Enggak nampak. Di mana aja? Kan gitu ya. Nah, box ini tetap dijalankan ya, ini tetap dijalankan, paham ya? Jadi itu ya, ini memang bagian dari yang diminta ya, ini bagian yang diminta. Worksheet
worksheet untuk worksheet untuk ini yang bagian yang memang yang diminta oleh soal. Jadi nanti kalian kerjakan aja yang ini. Ya, nanti yang kalian kerjakan aja yang ini. Kerjakan di double folionya ya, kerjakan di double folionya. Ya. Perhatikan angka-angkanya dari mana, ya, perhatikan angka-angkanya. Nah, 5.000, ini Pak, dari 5.000 dari mana, kan gitu. 5.000 ini dividen. Dividennya kita lawan supaya hilang. 149.900 ini dari mana Pak? Ini 109, 10, 109.900 dan 5.000. Kan gitu kan, ini dari dua ini. Kalau ini dari penjualan ini kan. Kalau yang ini dari mana Pak? Ini tadi 109 900 tambah 5.000. Ini dari mana? Kan gitu. Ini kan akun laba ditahan. Kan laba ditahan. Ini adalah akun laba. Akun labanya ditambah sama akun prefernya ini, atau dividennya ini. Ini dividennya ini kan nutupnya kemari nih. 5.000 ini lawan dari 5.000 dividen. Kan gitu kan? 109 ini labanya dikurang ditambah sama ini 1.000 ya. Ditambah sama ini labanya berapa tadi? Labanya 100. Iya, labanya memang 109.900 ya. Sorry. Labanya 109.900 memang. 109.900 ini laba. Kenapa ditambah 5.000? Karena 5.000 ini dari dividen ini. Jadi ini adalah angka laba ditambah angka dividen. Paham di sini? Ini angka laba ditambah angka dividen. Ini closingnya nih. Ya, angka laba ditambah angka dividen. Yang lainnya ya seperti yang di jurnal tadi ya, kecuali yang di sini. Di sini nanti dia ambil yang selisihnya. Di sini ambil yang selisihnya. Di income summary ambil yang selisihnya. Dan ingat, kontrolnya ini harus balance. Ya, jangan enggak balance. Kalau enggak balance nanti salah dia. Setelah ini selesai, baru ke kanan kamu dapat trial balance after closing. Seperti ini. Kalau dapat 98.120 Pak ini, ya ini dia posisinya. Ya, ini dia posisinya. Laba ditahannya menjadi minus. Ya, laba ditahannya menjadi minus. Ini kondisinya. Setelah di closing ya, setelah di closing. Posisi 98.120 ini setelah di closing. Kalau pas waktu laporan keuangan Pak, pas waktu laporan keuangan enggak. Pas waktu laporan keuangan ini dia. Nah, ini dia 16.780 juga. Tapi begitu di closing dia jadi minus. Ya, jadi minus. Ini rugi ya. Tribuna ini rugi ya. Iya, rugi ya. Rugi dia, lebih besar, lebih kecil pendapatan daripada beban. Rugi dia ini. Oke. Ya, saya kira itu. Oke, ada kira-kira lagi yang mau ditanyakan? Ish? Apa? Ya. Pak, misalnya kan Pak, itu yang jurnal penutup enggak klasifikasinya langsung disamakan aja dia Pak, boleh? Kalau apa tadi? Coba ulang. Gini kan Pak, itu kan jurnal penutup yang Bapak kasih contoh tadi pakai klasifikasi kan Pak, pakai pembagian-pembagian gitu Pak. Jadi kalau pembagian tadi yang Bapak contohkan. Jadi Pak, kalau misalnya gini, yang jurnal penutup itu disamakan aja semua Pak, satu jurnal dibuat. Ya ada pembagian lagi boleh Pak? Ya, kalau kayak gitu ceritanya kamu yang ngerjain worksheet itulah. Worksheet itu kan semua disatukan jurnalnya. Worksheet yang ini closing entries tadi itu kan menyatukan semuanya itu. Ya kan?
Ya, Ya Pak. memang iya, cuman gini, jurnal yang satu persatu tadi, pendapatan di closing, biaya di closing, laba ya, income summary di closing, sama dividen di closing, kan ada 4 tuh kan? Kan ada 4. Ya, Nah, Pak. klasifikasi ini harus tetap dibuat karena ini di jurnal umum. Ini di jurnal umum, lalu diposting ke buku besar sehingga buku besarnya close semua, nutup nol saldo tahunnya. Ini harus, yang 4 ini harus dikerjakan dalam secara realnya. Cuman kan tadi ini kan saya bilang tadi kan kita mau kerjanya mau cepat mendapatkan trial balance after closing, kan gitu kan. Jalan ceritanya kan gini, jurnal tutup pendapatan, tutup beban, tutup income summary, sama tutup laba ditahan, dividen. Dapat 4 kan dari tutup jurnal yang seperti tadi. Nah, tentu ini kan di jurnal umum. Jurnal di jurnal umum. Setelah di jurnal umum atau di memorial jurnal kan ini posting ke buku besar. Masuklah ke buku besarnya masing-masing. Closing pendapatan, masuk ke buku besar pendapatan, closing beban, masuk ke closing beban, income summary, masuk ke buku besar income summary, lalu di closing lagi. Ini dia kan. Masuk ke buku besarnya masing-masing nih. Udah masuk ke buku besarnya masing-masing, apa selanjutnya? Ya tentu trial balance, neraca saldo after closing. Nah, di sini kan kenapa kita buat worksheet closing entries? Karena kita melewatkan proses menjurnal closing entries di jurnal umum, melewatkan proses posting ke buku besar. 2 langkah ini kita lewati. Kan gitu kan, posting ke buku besarnya itu kita lewati, udah dapat dulu saldonya, baru kita bikin neraca saldo after. Kita dengan menggunakan worksheet closing entries tadi, kita jurnalkan dalam satu tabel itu, baru kita dapat neraca saldo after closing. Gitu maksudnya ya. Jadi kalau kamu bilang itu kok nggak dijurnal dalam satu proses, Pak, ya itu dia yang saya buat. Itulah yang saya buat di worksheet closing entries. Itulah yang saya buat. Makanya kamu harus pahami angka-angka yang di worksheet closing entries tadi. Dari mana datangnya lintah? Dari mana datangnya lintah? Dari gunung. Dari gunung kata saya. Ada datang lintah dari gunung. Janganlah datangnya lintah dari gunung. Lintah kalian dari gunung? Dari sawah, Pak. Dari sawah, Dari Pak, turun ke Dari kali. sawah. Iya, itu maksudnya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan? Aman lah ya. Ya, saya kira dari hasil meet dulu pun saya merasa kalian bisa diandalkan. Ya, saya istilahnya cukup senang ngajar kalian ya semester 1A dan B ini. Terus saya sampaikan saya cukup senang ngajar kalian walaupun dengan kondisi daring seperti ini kalian sudah bisa membuktikan kita ada semangat kan gitu ya. Dan memang daring ini memang luar biasa ya, ada hikmahnya. Di sini yang betul-betul mau belajar akan mendapatkan pembelajarannya, yang betul-betul tak mau belajar akan hancur sekalian. Ya kan? Tapi kayaknya semester 1, semester 2 ini kayaknya dominan ya, dominan sekalian mau belajarnya. Kalau yang nggak mau belajar itu ada yang di semester atas, karena sempat gamang ya. Kalian kan dari awal agak jadi begini, mereka gamang ya. Jadi memang agak ada loss sedikit lah, ada generasi yang sedikit hilang untuk semester yang di atas kan. Tapi kalau yang kayak gini, kalaulah kita rezekinya jumpa lagi, kalau ada umur kita jumpa lagi di semester depan, saya biasanya ngajar pengantar akuntansi syariah. Ya, saya mengajar pengantar akuntansi semester 2, kalau memang rezeki kita jumpa lagi, kalau memang ada umur ya. Tapi kalau nggak ada umur atau saya meninggal besok atau gimana ya, atau meninggal ya kan, kita kan nggak jumpa, jadi kan itu kondisinya.
Tapi di akhir kuliah ini cuma bisa saya sampaikan ya, bagus ya, kalian termasuk yang bagus untuk proses pembelajaran ini. Mudah-mudahan kalian bisa lebih baik lagi. Dan kalau kalian rasanya kompetensinya masih kurang, itu wajar ya. Tapi saya yakin peningkatan kompetensi itu ada ya, peningkatan kompetensi itu ada di kalian ya, ada di kalian. Jadi dengan proses penilaian pastinya ya, dengan proses penilaian yang saya lakukan selama ini. Lalu kembali saya ingatkan, dan memang sih tidak terjadi sih di kelas ini, yang saya tahu saya tidak terjadi, jangan sampai ada kecurangan-kecurangan ya, jangan sampai ada kecurangan-kecurangan, istilahnya kerjaan kawannya dipakainya. Makanya setiap halaman, lembar halaman jawaban itu harus ada nama kamu ya, dan yang difoto itu harus ada nama kamu, sehingga saya sudah bisa memastikan itu memang kamu yang ngerjakan. Kalau tidak ada namanya, saya pasti kurangi nilainya, dan saya tidak nilai pun ya, saya tidak nilai. Kalau tidak ada namanya di setiap lembar jawaban, berarti saya tidak akan nilai. Itu ada indikasi kemungkinan besar bukan kamu yang ngerjakan. Ya, kemungkinan besar bukan kamu yang ngerjakan. Itu kondisinya ya. Itu terkait dengan penilaian. Saya kira mungkin kita akan libur beberapa lama ini. Ya, kita akan libur. Biasanya kita libur di Februari dan masuk di pertengahan Maret. Nah, kalau misalnya Maret kita offline, ya mudah-mudahan kita bisa berjumpa. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di kelas. Amin. Ya, saya kira kita akhiri kuliah semester ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menyampaikan mohon maaf batin, ya, mohon maaf lahir batin kalau memang mungkin ada salah-salah kata saya, ataupun memang mungkin kemungkinan besar pasti ada salahnya. Nah, itu mungkin mohon dimaafkan ya. Kita Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.